Boleh dilihatin aja yang membuat beda apa itu pas di mana? Di huruf, di besar, ukuran, jarak antara. Ini jarak antara ini Tasikmalaya ini. Kalau yang lama kan Tasikmalayanya agak jarang-jarang besar. Ini hurufnya besar. Kalau stempelnya enggak, contohnya ada di HP saya ada. Yang asli gitu. Karunya tahan Pak. Sok atau masuk lagi. Dia adalah Bambang Lesmana, kuasa hukum Bupati Tasikmalaya Adi Sugianto, yang melaporkan Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin ke Polres Tasikmalaya atas dugaan pemalsuan surat bupati. Kepada Awak Media, Jumat 11 April 2025, Bambang memperlihatkan surat undangan bertanggal 21 Maret 2025 yang ditujukan kepada camat, kepala puskesmas, dan kepala desa atas nama bupati. Dalam surat bernomor B-862-1.1.61-2025 ini dijelaskan, selaku Wakil Bupati, Cecep akan melaksanakan monitoring pelaksanaan surat edaran Bupati terkait netralitas ASN dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Atas nama Bupati, Cecep menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Namun, kata Bambang, surat tersebut dibuat tanpa perintah dari Bupati. Selain itu, stempelnya pun tidak sesuai dengan aturan yang digunakan Pemkab Tasikmalaya. Pada 30 Oktober 2023, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya membuat pemberitahuan penggunaan stempel kepala daerah yang dikirimkan kepada Ketua DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN atau BUMD, dan Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya. Dalam surat bernomor B-OT.01-ORG-2023 ini diberitahukan tentang 4 hal. 2 diantaranya adalah stempel bupati menggunakan stempel baru dan stempel yang lama tidak dipergunakan lagi. Dan penggunaan stempel jabatan bupati di luar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bambang menegaskan, surat Cecep Nurul Yakin yang ditujukan kepada camat, kepala puskesmas, dan kepala desa itu tanpa sepengetahuan bupati. Itu kan di situ atas nama bupati, padahal bupati tidak pernah tahu atau tidak pernah merekomendasikan atau tidak pernah menyuruh. Karena kalimatnya atas nama bupati, bukan langsung wakil bupati. Terus di stempel tersebut ternyata stempelnya tidak sesuai dengan stempel yang ada di setda, setmal yang resmi yang dipegang oleh atas nama bupati. Gitu. Sudah lama Pak ini Pak? Berdasarkan keterangan dan berdasarkan analisa surat-surat ini sekitar 2 tahun dah. Sekitar 2 tahun. Lama juga berarti Pak? Udah lama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Ya, cuma terakhir yang kemarin surat yang terakhir tanggal 25 Maret yang terakhir. Nah, Bupati sudah berusaha untuk memberikan nasihat, teguran secara lisan ke pihak wakil bupati, tapi tidak digubris lah, nggak tahu alasannya apa. Nah, selanjutnya Pak Bupati karena memang sudah terlalu memberikan nasihat, akhirnya menegur secara tertulis. Pernah menegur secara tertulis, tapi tetap aja dilaksanakan kegiatan oleh wakil bupati. Selain membuat undangan yang ditujukan kepada camat, kepala puskesmas, dan kepala desa, Bambang menyebut ada sekitar 30 surat palsu yang dibuat Cecep Nurul Yakin atas nama Bupati Tasikmalaya yang ditujukan ke banyak instansi, mulai lingkup pemerintah daerah hingga pusat. Perbuatan Cecep itu melanggar pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengaku belum mengetahui substansinya, sehingga belum bisa memberikan penjelasan secara detail. Ia menerangkan, kegiatannya dalam monitoring pelaksanaan surat edaran Bupati terkait netralitas ASN itu atas sepengetahuan Bupati dan surat undangannya dibuat oleh Sekretariat Daerah.
Cecep mengaku memberi perintah kepada sekretariat untuk membuat kegiatan monitoring yang melibatkan 12 kecamatan, termasuk 12 kepala puskesmas dan 12 kepala desa. Acara tersebut digelar selama 2 hari, yakni 24 Maret dan 25 Maret 2025. Kaitan dengan posisi saya sebagai wakil bupati, tentu saya selalu meminta kepada sekretariat jika saya akan berkegiatan agar sekretariat di Forkopim untuk menyusun kegiatan-kegiatan dimaksud, dan tentu karena Kabagtupimnya satu kesatuan antara yang ngurus untuk urusan bupati dan wakil bupati, maka untuk urusan administrasi pun saya tentu pastinya tidak bikin sendiri, pastinya juga Kabagtupim yang membuat jadwal dan kegiatan serta surat menyurat, baik surat yang disampaikan ke daerah-daerah yang akan dikunjungi atau juga sebaliknya sebagai bahan laporan kepada bupati yang disampaikan melalui nota kegiatan saya setelah kegiatan selesai. Terkait pernyataan kuasa hukum Ade Sugianto soal teguran lisan dan tulisan lantaran membuat surat di luar ketentuan, Cecep menepisnya. Ia mengaku tidak pernah mendapat teguran seperti itu dari bupati. Dihubungi kembali via telepon, kuasa hukum Ade Sugianto, Bambang Lesmana, menjelaskan pihaknya tidak gegabah dalam melaporkan Cecep Nurul Yakin ke polisi atas dugaan pemalsuan surat yang mencatut nama bupati. Menurutnya, tim kuasa hukum telah melakukan penelaahan menyeluruh terhadap administrasi surat menyurat di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, termasuk penggunaan stempel yang tidak sah. Selain itu, pihaknya pun menemukan sejumlah surat yang sudah ditandatangani oleh wakil bupati terlebih dahulu, kemudian diminta untuk diregister. Bahkan ada surat yang tidak melalui prosedur resmi, hanya minta dicatat setelah ditandatangani. Bambang menegaskan, seluruh surat yang ditandatangani oleh wakil bupati atas nama bupati tanpa izin, perintah maupun laporan kepada bupati akan dijadikan bahan laporan lebih lanjut. Proses hukum terus berjalan.